Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devi Ardian dengan NIM 10 20 22 33 0 384 dari SI 4709. Izin, di sini saya akan mempresentasikan terkait platform microservice bernama e-wallet yang saya kembangkan, dan saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat terkait platform ini dan melakukan demo terhadap fitur-fitur dan juga layanan yang terdapat pada e-wallet Lite ini. Mungkin selanjutnya akan kita mulai dengan penjelasan singkat pada platform ini, yaitu e-wallet Lite adalah platform simulasi dompet digital fintech yang dibangun menggunakan arsitektur microservice. Proyek ini mendemonstrasikan implementasi sistem terdistribusi yang mencakup manajemen identitas, saldo dan nomor rekening, transaksi transfer antar pengguna, pembayaran via QR code, dan analitik data menggunakan BigQuery. Di mana untuk fitur utamanya sendiri di sini ada identity ataupun login dan register yang akan membuat juga PIN security yang dapat kita gunakan nantinya untuk mentransfer saldo. Serta ada wallet dan transaction di mana walletnya nanti bakal berisi terkait saldo dan juga akan ada nomor rekening unik yang dimana akan tergenerate secara otomatis dan bisa kita lakukan juga transfer dana antar pengguna. Dan selanjutnya ada QR payment atau top up. Di sini akan menggunakan dynamic QR code, jadi akan menghasilkan QR unik untuk setiap request top up yang ada. Dan QR code ini juga bersifat real time, jadi kita akan menggunakan fungsi yang namanya real time approval, yaitu saat QR code-nya sudah tergenerate, kita akan meng-scan menggunakan HP, dan nanti dari HP kita bisa melakukan proses approval, dan nantinya proses QR payment ini bakal berhasil. Dibantu dengan Serveo untuk mengakses jaringan eksternal. Selanjutnya ada Analytics and Reporting, yaitu di sini saya menggunakan Google BigQuery untuk melakukan transaksi OLAP atau Online Analytical Processing terhadap data transaksi nantinya, di mana sehabis dari proses OLAP tersebut akan dilakukan proses visualisasi. Jadi akan menggenerate ataupun membuat grafik statistik pengeluaran dan pemasukan di dashboard di wallet Lite nanti. Dan akan ada juga fungsi atau fitur export CSV, yaitu kita bisa mengunduh mutasi rekening. Selanjutnya di sini ada penjelasan terkait port-portnya, yaitu ada 5 service, 1 gateway dan front end, yaitu front end-nya di IP di port 8080, API gateway di 3000, service di 3001 sampai 3005, dan ada test tag ataupun penggunaan mode apa saja dalam proyek ini, yaitu di front end ada Next.js, React, Tailwind CSS, sama Lucid Icons, dan di backend ada Node.js, Express.js. Serta di database yang menggunakan PostgreSQL dan Google BigQuery tentunya. Dan tentu saja kita menggunakan Docker. Dan untuk tools lainnya saya menggunakan JWT untuk autentikasi dan middleware. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara menjalankan proyek ini, yaitu demo. Pertama-tama kita pastikan file GCPK.json ataupun service account Google Cloud-nya sudah ada di folder Analytics Service. Jadi di folder Analytics Service ini pastikan GCPK.json sudah ada. Cara mendapatkan file ini itu dengan cara kita masuk ke browser terlebih dahulu dan masuk ke dalam website console.cloud.google.com. Di sini kita pastikan membuat proyek baru terlebih dahulu. Di sini seperti yang bisa dilihat, saya membuat proyek e-wallet.lite dan pastikan membuat dataset yang ingin kalian buat. Dan dimana untuk namanya sendiri bebas. Di sini saya menamai dengan e-wallet analytics. Dan nantinya dari proses ini sudah dibuat datasetnya, tidak perlu dibuat table karena nantinya platform ini akan membuat table secara otomatis. Namun pastikan bahwasannya di dataset ini tidak ada table yang tersedia. Pastikan kosong. Kemudian jangan lupa juga sesuai dengan instruksi dari README, yaitu di Google Cloud Service Account Key, pastikan harus ada akses BigQuery admin dan editor. Itu kita bisa ke
ke Google Cloud lagi dan kita navigasi ke IM dan admin. Ya, kita tunggu sebentar. Dan di sini pastikan kita buat layanan baru, yaitu namanya bebas dan prinsipal pun juga bebas. Intinya di role prinsipal tersebut harus ada BigQuery admin dan juga BigQuery data editor. Nah, nantinya sehabis kita buat, kita bisa mendapatkan file .json-nya yang dapat kita masukkan ke folder analytics ini. Nanti jangan lupa juga di Docker Compose-nya kita edit bagian environment-nya, yaitu dataset-nya, dataset yang kita punya, yang kita namai apa tadinya, dan proyeknya apa, dan nama filenya apa. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian running ya. Jadi sebelum kita running, kita akan menjalankan perintah terlebih dahulu di terminal kita, yaitu ini ssh bla bla bla. Di terminal kita paste dan kita enter. Nah, ini akan menjalankan server Serveo dengan mengakses localhost 3004 ataupun localhost terkait payment, yaitu QR code nantinya. Nah, kita copy aja link ini dan pastikan terminal ini tidak di close dan jangan sampai error. Jadi pastikan tulisannya forwarding terus atau server ini harus running. Nah, kalau sudah kita copy, kita balik ke setup environment variable-nya, di mana ya kita ke docker compose.yml, di mana di bagian payment service, yaitu di public URL, kita ganti. Jadi di sini, di bagian sini, public URL-nya kita ganti. Jadi setiap kita meng-close Serveo-nya dan ingin menjalankan lagi, ya kita harus selalu mengubah public URL ini, dan kita paste dan kita save. Nah, kalau sudah kita baru bisa running Docker-nya. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuild proyek ini, jadi kita langsung aja docker compose run tanpa harus build. Jadi kita langsung aja enter. Oh, salah, maaf. Salah komen guys, salah komen, maaf. Docker compose up. Ya, seperti ini. Oke, kita tunggu aja dulu. Ya, sudah starting dan sudah ready. Ya, kita bisa langsung masuk. Karena ini dikarenakan proyek ini adalah proyek e-wallet, jadi saya akan mengakses dua akun di dua browser berbeda untuk mengetes fitur-fitur yang ada di dalam e-wallet Lite nantinya seperti transaksi. Jadi kita buka lagi browser lain dan kita akses localhost-nya. Oke, seperti ini. Oke, ini masih ada. Oke. Pertama kita akan mengakses dulu untuk membuat akun. Jadi kita akan membuat dua akun di sini. Misalnya di akun pertama namanya nama saya, terus username, passwordnya misal 12345 dengan pin 123456. Dan di akun kedua misalnya ini dengan username ini dan passwordnya 123 misalnya dan pinnya 123456 aja. Oke, kita buat akun. Oke, berhasil dan kita juga buat akun di sini. Oke, berhasil juga ya. Nah, baru kita login. Kalau misalnya kita login dengan username yang tidak ada di dalam database, tampilannya bakal seperti ini. Dan kalau misalnya kita belum ada inputan, bakal seperti ini. Dan kalau misalnya username tidak terdaftar, akan seperti ini. Dan kalau misalnya username terdaftar, namun passwordnya salah, akan seperti ini. Password salah. Dan ya kita langsung aja login dengan password yang benar. Dan akun ini juga untuk password yang benar. Oke, selanjutnya kita akan mengetes dulu fitur edit profile yang bisa kita akses di bagian atas kanan, yaitu di sini. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa mengganti nama lengkap, password, dan juga PIN. Nah, kita misalnya ganti nama lengkapnya dengan seperti ini. Dan passwordnya yang tadi 123, kita ubah menjadi 12345. Untuk PIN tidak usah. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin mengubah apapun, jadi cukup dikosongkan. Dan langsung kita simpan perubahan. Dan ya, profil berhasil diupdate. Kita coba kembali dengan klik ini dan kita coba logout.
Kita coba password yang pertama kali kita buat, yaitu 123. Kita masuk dan password salah. Kita coba yang baru, berhasil masuk. Oke, selanjutnya kita akan mengetes fitur top up. Sebelumnya di sini terdapat dashboard utamanya ya, di mana terdapat total saldo aktifnya berapa dan dimulai dengan angka 0 untuk akun baru dan ada nomor rekening yang di-generate secara otomatis. Kita coba fitur top up terlebih dahulu. Misal top up 50.000 ya. Sini karena minimal 10.000, jadi kalau misalnya kita input 9 di bawah 10.000 akan ada pesan error seperti ini. Jadi pastikan harus di atas 50.000. Misalnya 50.000. Oke, kita generate, nanti bakal memunculkan QR code yang dapat kita scan menggunakan HP. Jadi kita scan aja menggunakan HP, nanti bakal diarahkan ke sebuah link. Seperti ini, di mana nanti kita tinggal memencet continue to site, nantinya bakal proses payment langsung di approve dan top up pun berhasil. Jadi coba kita klik continue to site dan bisa dilihat top up langsung berhasil dan di dalam HP kita nanti akan ada tulisan seperti ini, pembayaran berhasil dan ya sesuai nominal kita top up-nya berapa. Oke, kita lanjut. Top up sudah berhasil dan nanti di mutasi rekening langsung otomatis terdapat hasil transaksi kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mentransfer saldo dari akun Muhammad Deferdian ke Reska Dwi. Kita coba fitur transfer, di mana di sini akan ada informasi yang harus kita isi, yaitu nomor rekening, nominal yang ingin kita kirim, dan juga PIN dari akun kita. Misalnya nomor rekeningnya, oke kita lanjut. Kita masukkan nomor rekening dari Reska Dwi, karena kita ingin mengirim saldo ke akun tersebut. Kita masukkan, misalnya sini saya salahkan terlebih dahulu nomor rekening untuk mengecek pesan errornya seperti apa ketika salah. Dan nominalnya kita lebihin, atau saldonya tidak cukup, yaitu 51.000, dan PIN-nya juga kita salahin. Ketika kita kirim, ya konfirmasi oke, nanti bakal PIN salah. Yang menandakan PIN salah. Kita coba PIN yang benar, kita kirim, rekening tujuan tidak ditemukan. Oke. Kita coba rekening yang benar, kita kirim lagi, saldo tidak cukup. Kita coba saldo yang cukup, kita kirim lagi dan harusnya benar. Ya, transfer berhasil dan di Reska Dwi langsung terkirim. Itu ada transfer in dari rekening siapa dan di mutasi saldonya berapa dan tanggalnya berapa. Dan di akun yang mengirim juga akan ada transfer out, yaitu tadi kita mengirim 25.000 akan mengurang 25.000 dan kita kirim ke rekening siapa. Seperti itu. Nah, itu untuk riwayat mutasi dan di analitik grafik sendiri bakal ada statistik pengeluaran dan pemasukan. Pemasukan itu seperti top up ataupun transfer in seperti ini. Jadi yang hijau ini adalah pemasukan, yaitu pemasukan didapat dari top up dan juga transfer in, dan pengeluaran itu didapat dari transfer out atau kita mengirim saldo ke rekening lain. Jadi ya kita bisa lihat di sini, tujuannya itu untuk membandingkan antara pemasukan dan pengeluaran supaya kita bisa mengetahui pengeluaran dan pemasukan dari setiap nomor rekening itu seperti apa. Supaya kita bisa memantau, takutnya saja pengeluaran kita lebih tinggi dibanding pemasukan gitu. Ya walaupun sebenarnya secara logika tidak mungkin ya, pengeluaran lebih gede dibanding pemasukan. Jatuhnya itu akan hutang. Ya, di sini. Jadi untuk analitik dan grafik seperti itu dan riwayat mutasi seperti itu. Dan di sini juga ada fitur download CSV yang dapat kita download mutasi rekeningnya. Kita tinggal klik aja tombol ini dan ya langsung ke download mutasi rekening di user 1 atau user Muhammad Devi Ardian. Karena Muhammad Devi Ardian itu user dengan ID 1. Nah, di dalam Excel ini ya nanti terdapat mutasi rekening seperti tadi, transfer out, top up, nominal berapa dan tanggalnya berapa. Seperti itu. Oke. Itu untuk keseluruhan fitur dari e-wallet Lite itu sendiri. Dan ya, mungkin dari demo tersebut menandakan bahwasannya presentasi yang dapat saya berikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya tidak sengaja lontarkan, dan juga mohon maaf apabila platform microservice yang saya kembangkan terlihat ataupun terkesan masih kurang atau masih ada fitur yang harusnya masih bisa ditambahkan lagi. Saya minta maaf. Sekian dari presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.
Saya Muhammad Dekardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.